Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri di teman sebelahnya. Malam ini kita akan bahas 5 makhluk pemegang kendali di Pulau Jawa. Sebelumnya bisa dijelasin tuh apa pemegang kendali di Pulau Jawa itu? Nih maksudnya pemegang kendali ini, lo boleh lihat dulu channel kita apa, channel horor kan? Ya dong, yang dimaksudnya pemegang kendali itu adalah yang memimpin makhluk-makhluk halus di Pulau Jawa dan kayak sebuah kerajaan gitu. Iya, pokoknya sekitar bentar gua pikir dulu. Coba boleh dibilang ditambahin sedikit kalimatnya. Mitologi nih. Bukan mitologi. Ada tambahan kalimatnya. Pemegang kekuasaan makhluk halus. Ya sudah, Kak. Lebih pinteran ini nih. Gue minta bantuan soalnya gue lupa. yang memegang kekuasaan di daerah Jawa. Jadi ada banyak nih. Tapi gue ngebahasnya 5 aja yang paling tenar di Pulau Jawa. Yang paling tenar tuh, yang iya, paling berkuasa, iya. yang paling mantap. Langsung ya, udah gitu penjelasannya. Nah. Setelah segmen mitologi horor. Oke, seperti biasa yang cerita Dito. Apa tuh? Oke, yang pertama gua lihat tuh sedikit, gua nyontek sedikit ya, takutnya salah. Gusti Kanjeng Ratu Kencosari. Dia itu penguasa samudra. Dia punya samudra khususnya di pantai selatan. Ya. Kalau nggak salah itu dia memimpin bangsa gaib di daerah situ. Terus legendanya, mitosnya dia adalah bentar gue lihat dulu, takut salah. Adalah salah satu murid dari Nabi Khidir alaihissalam. Nanti gue kasih gambaran lukisannya dari salah satu pelukis astral di Indonesia. Kalau mau tahu itu pelukis astral itu melukisnya nggak pakai matanya ditutup. Jadi dia melukisnya memakai mata batin, gitu. Itu kalau misalkan mata batin di dalam dirinya ada sosok apa gimana? Itu dia ngegambarnya pakai hati yang dilihat hatinya. Oh iya. Gitu. Bisa berarti dipikir gitu ya? Iya, dari pikirannya tergambar gitu. Tapi kalau misalkan dari ini tuh dia orang buta gitu ya. Misalkan dia kan dari kecil, dari bayi nggak bisa melihat pohon, misalkan dia mau ngabar pohonnya kan nggak bisa lewat mata batin. Ya tetap aja kan mata batin bisa melihat. Jadi lu kayak keluar dari raga lu tuh. Terus lu bisa melihat sekitar lu bergerak dengan lambat, lu sendiri bergerak dengan cepat gitu. Kita ngebahas channel kita ada 5 channel ngebahas tentang horor-horor yang pemula kayak gitu ya. Gua pemula tapi gua nggak tahu mata batinnya loh. Nanti next video gua bahas lah mata batin. Mata batinnya. Iya. Kita udah berapa kan? Bahas fase-fase anak Indiegogo. Enggak tahu, lupa gua. Sekarang video kamera sekarang udah 9 ya. 9. Itu videonya udah segitu aja ya penjelasannya. Oke, kita langsung yang kedua. Oke, kita langsung yang kedua. Betul. Yang kedua itu Kanjeng Nyai Roro Kidul. Banyak versi sih yang mengatakan, ada yang bilang Nyi Roro Kidul, ada yang bilang Kanjeng Ratu Gusti Nyi Roro Kidul. Tapi yang paling tenar itu yang jelas itu Nyi Roro Kidul. Dia itu bersosok wanita cantik, berbaju hijau. Dia sangat senang baju hijau. Makanya jangan barbar ke pantai selatan pakai baju hijau. Nanti hilang. Emang ya? Ya, setidaknya kalau nggak hilang, lu harus menghargai kepercayaan orang sono, Baju hijau itu dilarang. Jangan mikir gaibnya, tapi mikir kepercayaan orang sono. Harus menghargai kepercayaan orang. Kita juga kan Indonesia nih, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menghargai sesuatu yang berbeda gitu ya. Terus gue lanjut lagi nih jadi NKRI. Iya, betul. Masih berbau 17 Agustus. belum bulan luar. Sekarang tanggal 31 bukan? Ya, masih Agustus kan. Nanti kita uploadnya itu di September. Makanya gue bahas lagi cerita ya. Iya. Ada yang bilang itu Nyi Roro Kidul itu ditugaskan untuk menjaga Pulau Jawa itu biar nggak dimasuki oleh kerajaan-kerajaan lain dari Pulau Jawa. Dia memegang kuasa itu di pantai selatan. Seperti kayak tadi. Sebelumnya itu gue ngebahas apa tadi? Itu Gusti Kanjeng Ratu Kencosari, sama aja. Mungkin menurut gua sama aja sosoknya itu bisa sama atau bisa berbeda, tapi hanya berbeda pemahamannya aja. Misalnya kalau dari penduduk asli sini bilangnya ini, penduduk asli sana bilangnya ono.
Sama aja dia penguasa pantai selatan. Terus yang dia dilegendakan memiliki kerajaan di pantai selatan, khususnya di Yogyakarta atau Parangtritis. Ya itu salah satu daerah kekuasaannya. Nah, yang di pantai selatan itu ya. Iya pantai selatan. Kan banyak filmnya. Ada film Nyi Roro Kidul. Terus ada film Ajab. Iya. Dan kalau misalkan yang Nyi Roro Kidul itu gua ingat sama karakter di Mobile Legends tuh. Kanita itu tau. Kirain Kandito. Kanito. Itu nama lu ya itu. Jadi gitu bisa dibuat game gitu ya Nyi Roro Kidul. Itu punya lisensi apa gimana? Diangkat, bisa diangkat jadi game. Kayak kalau di AoV ada itu. Apa? Itu Wiro Sableng 212 demo. Kata-kata juga ada. Ya, gitu. iya. Di ini kan Mobile Legends nggak ada. Ada Badang. Oke, lanjut ke ketiga. boy. Oke, terus kita lanjut yang ketiga. Apa tuh sekarang yang ketiga? Nih yang ketiga itu kan tadi kita udah ngebahas itu ya penjaga pantai selatan. Sekarang gua mau membahas pantai utara nih. Biar itu dia Pulau Jaga lagi. Pulau Jawa dijaga semua. Ini namanya Dewi Lanjar. Konon ceritanya Dewi Lanjar itu adalah seorang putri cantik yang menjadi janda muda usai menikah dengan pria. Lalu beberapa hari prianya meninggal. Sebelum dinamakan Dewi Lanjar, dia namanya itu apa ya? Bentar gue lihat dulu sedikit. Takutnya gue salah ngomong. Dewi Rara Kuning. Rara Kuning. Ya, Dewi Rara Kuning itu apa namanya? Apa tuh? Dia galau nih, galau. Kalau zaman sekarang itu galau gara-gara ditinggal ditinggal mati sama suaminya. Lalu dia bersumpah nih untuk tetap setia dengan cinta si cowoknya. Dia bertapa di pantai utara. Utara berarti kalau penguasa itunya Nyi Roro Kidul itu di pantai selatan. Terus sekarang ada Dewi Lanjar itu di pantai utara. Jadi itu Pulau Jawa itu udah dijaga dari selatan, dari utara. Tapi gua heran nih, kenapa yang ngejaganya itu perempuan? Karena perempuan itu tangguh. Lelaki aja suka di bawah, perempuan di atas. Apa tuh? Jangan lupa nonton part 46. Langsung ke tebas. Pakai VPN-nya bos. Oke, langsung yang keempat guys. Oke, terus yang ketiga itu sangat menarik. Oh, tadi perempuan semua yang perempuan. Sekarang kayak menarik nih, kayak laki-laki. Sekarang ini bukan emansipasi wanita, sekarang gua ganti emansipasi pria. Apa tuh? Nih, yang suka mendaki gunung pasti tahu legenda ini nih. Ini itu Sunan Raden Raden Ngabehi Surakso Hargo Lawu, penguasa Gunung Lawu. Beliau adalah sosok abdi Kinasih Eyang Sunan Lawu dari keraton Gunung Lawu yang menjadi duta atau perwakilan dengan kerajaan gaib lainnya. Ada sih kerajaan yang Majapahit terus masih ada horor-horornya gitu. Ya, setiap kerajaan ini punya dekingannya masing-masing. Kayak ada kan ini Sunan Gunung Lawu itu dia dari kerajaan Mataram nih. Dekingannya itu dia berhubungan dengan kerajaan-kerajaan gaib lain agar memperkuat kerajaannya, terlindung dari maksudnya musyrik ya, terlindung dari serangan-serangan gaib kerajaan lainnya gitu. Dan ini juga informasi ini berarti sudah benar fix ya ini ya, benar fix dari sekian lama tahunnya gitu ya, terus diceritakan kembali. Ini maksudnya legenda diceritakan dari turun temurun, dari kakek ke kakek, dari kakek ke anak gitu. Terus kalau nggak salah ya di Lawu itu ada pantangannya, orang apa yang nggak boleh ada ya, pokoknya salah satu keturunan orang dari mana tuh yang nggak boleh ke Lawu kecuali dimimpiin suruh ke Lawu tuh. Iya, gue pernah lihat ceritanya di salah satu itu ya koran-koran berita. Oh, keren gua lu lihat di YouTuber lain juga. Iya, itu nanti kalau mau diceritain nanti gue ceritain selalu. Dan kita juga pernah ngebahas Gunung Lawu di beberapa konten ya. Ya, ada cek aja Gunung Lawu di RDM 5 channel. Scroll aja. Nanti kalau mau, insya Allah RDM 1.200 subscriber kita bakal naik kemana Ki? Naik ke gunung. Oke. Bukan gunung yang itu ya. Insya Allah kita bakal tunggu aja videonya. Next kita bakal ke Gunung Guntur. Iya. Insya Allah itu juga ya. Next. Jadi mudah-mudahan sih. Kalau videonya uploadnya kira-kira kalau ke Gunung Guntur kapan ya? Kapan ya enaknya ya? Pokoknya di pertengahan September kita insya Allah upload. Pertengahan September Gunung Guntur kita perayaan 200 subscriber. Mantap. Terima kasih yang sudah support RDM 5 channel. Next lagi next. Kita langsung yang ke-5. Terakhir. Seperti biasa kita
ada di ujung video Iya, tuh. ujung pembahasan kita nih. Yang Gua- kelima apa tuh? Yang kelima ini yang Langsung. paling mantap. Duta lingkungan, duta flora dan fauna. Ih, gokil. Iya. Ada itu yang Apa namanya? tuh? Nyai Gadung Melati. Oh, Beliau adalah Melati. sosok abdi kinasi dari Sunan Gunung Merapi yang Terus? bertugas melindungi flora dan fauna di lingkungan wilayah Gunung Merapi. Konon katanya ya, Kenapa? ya penembak atau misalnya pemburu nih hewan nggak boleh sembarangan menembak hewan, harus pilih-pilih hewannya yang mana. Nggak boleh hewan yang masih lagi bawa anak. Kalau misalnya salah sengaja menembak apa namanya, menembak itu hewan yang dilindungi atau emang sudah disakralkan, bisa hilang, minimal hilang, maksimal itu mati atau enggak, kalau ada lebih maksimal lagi hilang nggak pulang. Ini sama aja ada gambarnya. Gua ngambil sumber itu dari buku Kisah Tanah Jawa yang dikarang langsung oleh YouTuber favorit gua, KTJ. Itu juga ya, Panutan gua itu. Sorry ya, gua ngambil materi dari itu pernah YouTube dia, tapi gua pengen ngebahas buku ini karena ngebahas lagi secara kita Secara lawan RB55 channel. Gua apresiasi bukunya sangat detail tentang pembahasannya. Kalau senang dengan pembahasan KTJ, boleh like video ini nih, like, komen. Pengen apa lagi sih yang dibahas di Kisah Tanah Jawa? Tanah Jawa itu luas. Banyak penguasa-penguasa, banyak mitos-mitos, banyak hal-hal menarik yang harus dibahas. Tapi sebelumnya gue ini tadi kan Melati ya. Iya. Ini kan Semuanya indah. Nggak, bukan ini apa? Sama Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati. Nah, kalau misalkan kita di kota gitu ya, bau Melati, apakah dia yang datang? Ya ada pohon melati. Enggak, kalau kita misalnya di kota nih gitu ya. Di kota kan nggak ada pohon melati dong. Iya. Terus ada bau melati misalnya. Itu Ada yang jual parfum melati yang gocengan, tau nggak? Yang diesek-esek gitu. kita kan horor, tas horor ya. RB55 kan channel Horor. horor. Ya mungkin aja kan bukan maksudnya bau melati. Kan bau melati itu bisa menandakan. Gua kan pernah menjelaskan tuh di video yang 5 jenis bau-bau yang itu yang menandakan kedatangan makhluk halus. Der. Yang gua pura-pura menjadi setan. Horor. Iya. Dah, ada lagi nggak? Dah nggak ada. Oke. Cukup langsung aja. Seperti biasa, kalau kalian yang suka video ini, like. Kalau yang tidak suka, Dislike. aja guys. Kalau pengen konten-konten kalian diangkat atau permintaan kalian diangkat, boleh komen Di bawah. dan di like komenannya biar nanti kita bisa lihat. Insya Allah admin RD55 channel langsung respon, Iya, oke? respon. Dan komen aja di bawah nih, makhluk mana yang paling keren di 5 yang tadi ya. Tadi Ada Nyeri Kidul, Nyeri Roro Kidul, ada yang ada itu Gua lupa lah. Bapak ya itulah. Bodoh. Pokoknya bla 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 missing maling ya. Oke, like and subscribe video ini. Karena kita Anti klarifikasi jangan dipersepsi. See you in next video.